Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat. Karena subscribe itu gratis teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara cepat agar sapi lahap makan jerami basah seperti yang di depan saya ini teman-teman. Pastinya teman-teman pengen sekali mempunyai sapi yang makan jerami itu dengan lahap, dengan rakus seperti yang di depan saya ini. Ini adalah pedetan lur. Dan untuk pedet saya ini sangat lahap sekali, sangat rakus sekali. Untuk rahasianya agar sapi itu rakus makan jerami adalah dengan cara kita berinisiatif membuatkan ramuan ataupun minuman lur, seperti yang di depan saya ini ataupun yang saya pegang ini. Ini adalah rahasianya agar sapi-sapi saya itu makan jeraminya itu lebih giat lagi, lebih rakus lagi, adalah dengan cara di sini saya itu berinisiatif membuatkan ramuan yang sederhana tapi berguna sekali untuk ternak sapi saya teman-teman, yaitu bisa melahapkan ataupun bisa merakuskan rumput yang saya berikan seperti jerami basah ini teman-teman, supaya sapi saya itu tanpa prapen ataupun rumput yang saya berikan ataupun jerami yang saya berikan itu agar tidak ada sisa. Apa saja bahan-bahannya yang terdapat dalam botol kecil ini, simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti soal peracikannya dan pembuatannya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang trik ataupun cara cepat agar sapi itu lahap makan jerami basah dengan rakus, dan tentunya jerami yang kita berikan itu ludes, tak tersisa ataupun tanpa prapen. Rahasianya berada di botol ini. Apa saja bahan-bahannya? Simak terus teman-teman. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini saya menyiapkan mangkok ataupun ember kecil untuk proses pengaduan ataupun peracian dari ramuan yang saya gunakan ini teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya pun sangat mudah sekali, murah, tapi bisa mempercepat ataupun bisa untuk mendongkrak lur, agar nafsu makannya itu lebih meningkat, biar lebih lahap lagi, biar lebih rakus lagi berbagai jenis rumput teman-teman. Untuk manfaatnya selain dari rumput basah ataupun jerami basah, untuk ramuan yang saya gunakan ini juga bisa digunakan untuk jerami kering teman-teman. Ini teman-teman bahan dari ramuan yang saya buat tadi. Dan untuk bahan ini sangat berguna sekali untuk peternak desa ataupun peternak pelosok seperti saya. Di sini saya memanfaatkan ataupun berinisiatif agar sapi saya itu makan jerami dengan lahap, dengan rakus, dan tentunya agar tidak ada sisa ataupun tidak ada prapen. Jadinya di sini saya memanfaatkan dari bahan-bahan sederhana tapi bisa mempercepat ataupun melahapkan lur. Dan untuk namanya pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan bahan yang berada di sendok kecil ini. Ini adalah serbuk ataupun bubuk lur, fermentasi ataupun pakan fermentasi. Di sini saya memanfaatkan dari pakan fermentasi untuk bahan campuran ramuannya. Kenapa di sini saya menggunakan bahan fermentasi? Karena fermentasi yang saya gunakan ini baunya yang gurih, dan tentunya sapi itu lebih suka yang gurih-gurih dan seperti yang saya gunakan ini, atau lebih kenalnya dengan konsentrat fermentasi lur. Untuk bahan-bahannya di sini saya menyiapkan konsentrat fermentasi seperti ini. Ini teman-teman, untuk takarannya agar hasilnya itu lebih jos seperti ini, saya menyiapkan kurang lebih untuk konsentratnya ataupun serbuk pakan fermentasinya 3 sendok teman-teman. Ini teman-teman, untuk bahan berikutnya ataupun bahan selanjutnya selain dari fermentasi, di sini saya memanfaatkan dari air yang bisa
meningkatkan ataupun bisa menambah agar nafsu makan itu meningkat, di sini saya memanfaatkan dari air limbah ataupun dari bekas cucian beras atau nama lainnya adalah air leri. Kalau orang daerah sini itu menyebutnya air leri ataupun beras cucian beras. Bekas cucian beras, teman-teman. Kayak ini. Di sini saya memanfaatkan air leri ini untuk saya jadikan ataupun saya campur agar menjadi bahan ramuan yang seperti ini, teman-teman. Bahan ramuannya. Dan untuk cara peracikannya sangat mudah sekali. Oke, teman-teman, langsung kita tuangkan. Dan untuk takarannya sedikit dulu, nanti kita tambah lagi. Gen hasilnya kuwi luwih kental lur, lebih kental. Dengan cara kita mencampurkan airnya sedikit dulu, kayak ini. Lalu kita campur lagi dengan air tadi, air leri ataupun air bekas cucian beras. Kayak ini, teman-teman. Setelah itu kita aduk. Kayak ini hasilnya, teman-teman. Untuk bentuknya sudah mulai berbeda dari yang tadi. Kalau tadi itu masih serbu dan sekarang sudah tercampur dengan air, jadinya hasilnya lebih kental dan ini sangat bergizi sekali, teman-teman. Selain bisa dicampur untuk ramuan, untuk bahan ini juga bisa untuk bahan penggemukan lur. Selain dari fermentasi, di sini saya juga masih menambahkan bahan berikutnya ataupun berkhasiat. Teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang berada di botol plastik kecil ini. Ini bukan kecap ataupun oli, teman-teman, tapi ini sangat berguna sekali untuk peternak seperti saya. Itu bisa meningkatkan ataupun bisa melahapkan lur berbagai pakan hijauan ataupun rumput kering, bahkan comburan. Kita campur agar sapi itu dengan biar lebih lahap, biar lebih lakus makannya bisa menggunakan cairan ini. Dan untuk namanya ini adalah tetes tebu lur, ataupun limbah dari pembuatan gula pasir, teman-teman. Di sini saya memanfaatkan dari tetes tebu ataupun nama lainnya adalah molase. Kita tuangkan pada campuran tadi ataupun dari fermentasi tadi secukupnya, kemudian kita aduk. Nah ini, teman-teman, kita aduk biar tercampur dari 3 bahan, yaitu dari air leri ataupun air bekas cucian beras, sama fermentasi atau konsentrat fermentasi, kemudian sama tetes tebunya, teman-teman. Kita aduk kayak ini. Selain dari bahan 3 tadi, di sini saya juga masih menambahkan bahan berikutnya ataupun bahan selanjutnya. Ini, teman-teman, pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan bahan yang selanjutnya ataupun bahan yang berikutnya. Ini sangat populer sekali di kalangan ibu rumah tangga, bahkan di kalangan peternak-peternak di pelosokan ataupun seperti saya, teman-teman. Untuk manfaatnya ataupun khasiatnya sangat bagus sekali. Bisa mendongkrak, bisa meningkatkan nafsu makan ternak biar lebih rakus makan, juga rakus minum, teman-teman. Dan untuk namanya ini adalah penyedap rasa lur. Yang saya gunakan di sini berupa penyedap rasa berupa garam dapur lur ataupun garam grosok. Bahkan kita campur dengan air. Kalau sapi kalian itu susah minum, bisa mencoba dengan trik ini. Dengan cara kita tambah dengan penyedap rasa, teman-teman. Dan untuk takarannya di sini tidak terlalu banyak-banyak, juga tidak terlalu dikit-dikit lur. Sedengan lur, kurang lebih ya 2 sendok makan, teman-teman, untuk takaran penyedap rasanya ataupun garam. Setelah itu kita aduk biar tercampur kayak ini, teman-teman. Untuk caranya agar mudah kita berikan ke ternak atau ke sapi, di sini saya berinisiatif ataupun menggunakan alat bantu berupa botol lur. Botol plastik seperti ini agar memudahkan saya untuk saya semprotkan pada permukaan rumput ataupun
pada jeraminya teman-teman. Dengan cara di sini saya menyiapkan botol minuman lur ataupun botol sebagainya. Untuk caranya kita tuangkan pada botol ini. Nah gini teman-teman. Setelah itu kita tutup, dan untuk tutupnya harus sudah ada lubangnya seperti ini teman-teman. Ini memudahkan agar kita semprotkan itu lebih mudah. Dengan cara kita menggunakan ataupun mencari botol-botol yang sudah ada tutupnya seperti ini. Lalu kemudian kita tutup. Setelah itu kita langsung semprotkan pada jeraminya teman-teman. Dan untuk caranya selain dari botol, di sini saya mempermudahkan teman-teman kalau pengen meniru di mangkok kayak gini. Setelah itu kita semprot-semprotkan pada permukaan jeraminya ataupun kita campurkan pada menu campurannya, itu juga bisa. Oke, kita langsung berikan saja ke sapinya teman-teman. Seperti ini teman-teman untuk caranya menggunakan botol tadi, dengan cara kita semprotkan pada bagian-bagian ataupun pada jeraminya. Tapi kalau sulit, permudah teman-teman dengan cara ini teman-teman. Untuk cara berikutnya ataupun cara kedua adalah dengan cara kita menyiapkan mangkok, kemudian kita siapkan dari rumputnya. Terserah teman-teman menggunakan rumput apa, tapi yang saya gunakan di sini rumput jerami teman-teman. Jerami basah, dengan cara kita masukkan ke dalam campuran ramuan tadi. Setelah itu kita semprot-semprotkan kayak gini teman-teman. Kayak gitu sampai tercampur. Ini sangat memudahkan lur. Dan mangane ku luwih mempeng lur. Dengan cara kita berinisiatif membuatkan ataupun memberikan ramuan-ramuan yang sederhana seperti ini teman-teman. Ramuan-ramuan yang sederhana tapi bisa seperti ini, sangat lahap sekali. Dan untuk caranya sangat mudah. Kalau teman-teman pengen meniru, untuk bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Teman-teman hanya membutuhkan 3 bahan plus garam dapur teman-teman. Jadi 4 bahan teman-teman untuk bahan yang saya gunakan ini, atau ramuan yang saya gunakan ini seperti ini. Ramuan yang saya gunakan di sini ada 4 bahan. Yang satu yaitu fermentasi, pakan fermentasi yang tadi. Kemudian sama tetes tebu ataupun molase. Untuk teman-teman bisa menggunakan bahan yang lainnya seperti E4 juga bisa. Seperti saya juga bisa. Selain dari molase dan pakan fermentasi ataupun konsentrat fermentasi, di sini saya juga menambahkan dari penyedap rasa lur berupa garam dapur. Setelah itu selain air leri ataupun air bekas cucian beras seperti ini teman-teman. Sangat mudah sekali untuk pemberiannya. Seperti ini untuk sapi-sapi saya sangat lahap sekali memakan jerami basah ataupun rumput basah. Jerami kering lur. Untuk teman-teman bisa mencoba, untuk ramuannya sangat gampang sekali. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.